Virus baru misterius menyebar di seluruh China lebih cepat dari perkiraan. Dokter-dokter di daratan membunyikan alarm. Kerusakan kesehatan jangka panjang kemungkinan akan terjadi. 6 kegagalan kritis kini telah terungkap, memicu kemarahan. Sesuatu yang gelap merayapi China lagi. Bukan hanya virus, tapi sebuah pola yang pernah kita lihat sebelumnya. Keheningan, penindasan, dan penderitaan disajikan dengan senyuman. Ini dimulai dengan tenang. Beberapa dokter berbicara, beberapa rumah sakit di Guangdong melaporkan kasus pernapasan yang tidak biasa. Kemudian pada tanggal 29 Mei datanglah peringatan yang terlalu besar untuk diabaikan. Dr. Yi, seorang dokter senior di rumah sakit Wanjing di bawah Akademi Ilmu Kedokteran China, merilis video di Douyin. Pesannya jelas dan menakutkan. Varian baru COVID-19, XTV1, menyebar dengan cepat, lebih cepat dari apapun yang pernah mereka lihat. Dan tidak seperti gelombang sebelumnya, yang satu ini datang dengan ancaman tersembunyi, hipoksia senyap. Anda tidak batuk, Anda bahkan tidak merasa sesak napas. Tetapi oksigen darah Anda turun dengan cepat. Pada saat gejala muncul, paru-paru Anda sudah tidak berfungsi. Dia menyebutnya mengancam jiwa. Dia menyebutnya tidak terduga. Tetapi yang lebih penting, dia menyebutnya tidak dapat disangkal. Virus itu tidak hilang. Tidak pernah. Ia hanya beradaptasi. Begitu juga dengan pesan dari PKC. Pada tanggal 22 Mei dokter garis depan lainnya, Lin Xiaoji, seorang dokter anak yang merawat di Guangdong, memposting videonya sendiri. Dia telah dinyatakan positif. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya adalah dakwaan yang tenang. COVID tidak pernah hilang, katanya, itu hanya disamarkan. Sejak berakhirnya kebijakan nol COVID China yang brutal pada Desember tahun 2022, gelombang infeksi terus berlanjut secara diam-diam. Setiap gelombang dikelola lebih tenang dari yang terakhir. PKC tidak menyatakan kemenangan. Mereka hanya mengubah label. Apa yang akan disebut COVID pada tahun 2020 kini menjadi influenza A atau pneumonia mycoplasma atau hanya flu biasa. Tidak ada tes PCR, tidak ada jumlah kasus, tidak ada pengumuman, hanya penyapu-menyapu di bawah karpet. Tetapi virus tidak peduli dengan politik. Ia hanya menyebar, dan itu terjadi dengan cepat. Di platform seperti Weibo dan Douyin, pengguna mulai berbicara sampai postingan mereka dihapus. Orang tua mengunggah rekaman sekolah yang ditutup tanpa penjelasan. Di provinsi-provinsi seperti Guangdong, Shanxi, dan Jiangsu, seluruh kelas dipulangkan. Seorang wanita memposting, putra saya membawanya pulang dari taman kanak-kanak. Sekarang kami bertiga menderita pneumonia. Yang lain, semua 12 anggota keluarga kami sakit dalam 1 minggu. Dan yang lain, semua orang yang saya kenal sakit. Demam tinggi, tenggorokan kering, batuk darah, menyebar terlalu cepat. Mereka mencoba membuat keributan, tetapi negara bergerak lebih cepat. Sensor menyerang dengan keras. Video menghilang dalam beberapa jam. Komentar disaring. Akun dilarang. Cerita resmi, tidak ada alasan untuk khawatir. Tetapi bahkan angka yang dikelola negara tidak bisa menyembunyikan tren selamanya. Pada tanggal 23 Mei CDC China merilis laporan yang tenang. 168.000 kasus COVID baru yang dikonfirmasi pada bulan April. 340 parah, 9 secara resmi meninggal. Tetapi bahkan angka-angka itu menyesatkan karena tidak ada konteks, tidak ada tingkat infeksi total, tidak ada rincian regional, hanya statistik yang disanitasi. Kemudian datang sinyal lain. Antara akhir April dan awal Mei, Sistem Pemantauan Flu Nasional China melaporkan bahwa 16,2% dari penyakit mirip influenza sebenarnya adalah COVID, lebih dari 2 kali lipat dari beberapa minggu sebelumnya. Masih tidak ada berita utama, tidak ada lockdown, justru sebaliknya. Garis pemerintah, situasi terkendali. Tetapi bukan itu yang dikatakan para ahli. Dr. Lin Xiaoji, seorang ahli virologi terkemuka dan mantan direktur lab di US Army Research Institute, tidak berbasa-basi dalam siaran berbahasa Mandarin dari Elite Forum.
Dia menyebut pelaporan CDC sangat menyesatkan. Mereka berbicara tentang tingkat positif, katanya, tetapi bukan tentang jumlah kasus yang sebenarnya, bukan tentang kapasitas rumah sakit, bukan tentang kematian. Itu propaganda yang disamarkan sebagai sains. Di sebelahnya duduk jurnalis Lia Jun, yang menambahkan, COVID tidak pernah meninggalkan China, tetapi PKC hanya berayun di antara dua ekstrim. Entah mereka menghancurkan Anda dengan lockdown, atau mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak belajar apa-apa. Bagi warga biasa, kebingungan itu telah menjadi cara hidup. Dan sekarang itu memicu sesuatu yang lebih dalam, ketidakpercayaan. Seorang warganet dari Qingdao menulis, tahun ini, saya menghadiri lebih banyak pemakaman daripada pernikahan, dan tidak ada yang dibicarakan. Yang lain, saya sudah positif 4 kali. Tidak ada yang peduli lagi, tetapi saya tidak merasa sama. Tubuh saya berbeda sekarang. Secara pribadi, dokter berbisik tentang gejala long COVID, masalah memori, kelelahan terus-menerus, nyeri dada, tetapi mereka tidak berani mencantumkannya dalam berkas pasien. Mengapa? Karena tidak ada pedoman negara untuk long COVID. Tidak ada kode diagnosis, tidak ada cakupan asuransi, hanya keheningan. Kali ini, virus tidak hanya menguji sistem kekebalan tubuh. Ia menguji kepercayaan. Kepercayaan pada sistem, kepercayaan pada masa depan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang dari pemerintahan Xi Jinping. Karena sementara virus menyebar, sesuatu yang lain terjadi di balik pintu tertutup. Badai sedang terjadi, dan itu bukan hanya viral. Apa yang terjadi ketika sebuah negara berpura-pura tidak sakit? Apa yang terjadi ketika ia lebih menghargai kontrol daripada perawatan? Apa yang terjadi ketika keheningan menjadi lebih mematikan daripada penyakit? Virus mungkin tidak terlihat, tetapi penyakit China yang lebih dalam terlihat jelas.